Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Faudina dengan nomor NIM 22021110146. Di sini saya akan menjawab ujian tengah semester mata kuliah Hukum Persaingan Usaha kelas E. Yang pertama, hukum persaingan usaha di Indonesia adalah seperangkat aturan dan regulasi yang bertujuan untuk mendorong persaingan yang sehat dan adil antara perusahaan dalam perindustrian tertentu. Tujuannya adalah untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan seperti monopoli, oligopoli, monopsoni, praktik kartel, dan praktik penipuan lainnya. Dasar hukum persaingan usaha sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Selanjutnya ada beberapa hukum yang digunakan dalam hukum persaingan usaha, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari persaingan usaha yang tidak sehat. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan yang mengatur perdagangan yang sehat dan adil. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi yang mengatur tentang persaingan usaha dalam sektor telekomunikasi. Selain itu ada beberapa peraturan pelaksanaan dan kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah atau regulator lainnya, seperti yang pertama Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan penggunaan label halal dan produk pangan. Selanjutnya Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan program kepatuhan di bidang persaingan usaha. Kedua, tentang persaingan usaha dalam pandangan hukum Islam. Dalam pandangan hukum Islam sendiri, persaingan usaha yang sehat dan adil itu sangat dianjurkan dan dianggap sebagai bagian dari upaya meningkatkan produk dan layanan yang disediakan oleh perusahaan. Persaingan yang sehat dan adil ini akan membantu menciptakan pasar yang efisien serta memungkinkan untuk memperoleh produk dan layanan yang berkualitas dengan harga yang wajar. Namun hukum Islam juga menegaskan bahwa persaingan usaha harus dilakukan dengan adil dan halal dan tidak melanggar prinsip-prinsip etika dan moral. Ada juga hukum Islam yang tidak boleh, ada praktek bisnis yang tidak boleh dilakukan dalam Islam ini, yang dilarang oleh hukum Islam ini, seperti monopoli, oligopoli, monopsoni, trust, penetapan harga, pembagian wilayah. Seperti itu dalam Islam tidak boleh, karena selain merugikan konsumen juga seperti penipuan atau yang melanggar prinsip etika dan moral itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Oligopoli adalah suatu situasi di mana hanya beberapa perusahaan besar yang menguasai pasar, barang, dan atau jasa itu sendiri. Pendekatan yang digunakan itu adalah pendekatan rule of reason, di mana perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh oligopoli ini tidak selalu dilarang, namun akan dilihat dulu perjanjian ini merugikan konsumen atau tidak. Selanjutnya oligopsoni merupakan situasi di mana hanya pembeli besar yang menguasai pasar, barang, dan atau jasa, dan juga pendekatan yang dilakukan oleh oligopsoni ini sendiri adalah pendekatan rule of reason, di mana perjanjian dilihat dulu perjanjian tersebut ini merugikan produsen atau tidak. Selanjutnya penetapan harga adalah perjanjian antara perusahaan untuk menetapkan harga yang sama atau minimum. Perjanjian semacam ini dilarang karena dapat mengurangi pesaing dan merugikan konsumen. Selanjutnya pembagian wilayah adalah perjanjian atau perusahaan yang membagi pasar atau wilayah tertentu. Perjanjian ini juga dilarang ya, karena dapat mengurangi persaingan dan merugikan
konsumen. Selanjutnya kartel, di mana perjanjian antara perusahaan untuk mengendalikan harga, produksi, distribusi, atau pemasaran suatu barang dan atau jasa. Perjanjian semacam ini dilarang karena dapat mengurangi persaingan dan merugikan konsumen. Selanjutnya, trust adalah perjanjian antara beberapa perusahaan untuk mengendalikan pasar suatu barang dan atau jasa. Perjanjian semacam ini dilarang karena dapat mengurangi persaingan dan merugikan konsumen. Selanjutnya ini integrasi vertikal adalah suatu perjanjian antara perusahaan di berbagai tingkatan produksi atau distribusi untuk bekerja sama secara vertikal. Pendekatan yang digunakan dalam hal ini adalah pendekatan rule of reason, di mana perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh integrasi vertikal tidak selalu dilarang, namun akan dilihat apakah perjanjian tersebut merugikan konsumen atau tidak. Selanjutnya, perjanjian tertutup adalah perjanjian antara perusahaan untuk membatasi siapa saja yang dapat memasuki pasar itu sendiri atau wilayah tertentu. Perjanjian semacam ini dilarang. Mengapa? Karena dapat mengurangi persaingan dan merugikan konsumen. Karena perjanjian itu tertutup. Selanjutnya yang terakhir, perjanjian dengan pihak luar negeri adalah perjanjian antara perusahaan dengan negara lain. Pendekatan yang digunakan dalam hal ini adalah rule of reason, di mana perjanjian dengan pihak lain tidak selalu dilarang, namun akan dilihat dulu apakah perjanjian tersebut merugikan konsumen atau tidak. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Monopoli adalah kondisi ketika suatu perusahaan atau kelompok perusahaan menguasai suatu pasar dan menjadi satu-satunya produsen yang menjual barang dan atau jasa tanpa adanya pesaing tertentu. Dan pendekatan yang digunakan dalam mengidentifikasi monopoli adalah prinsip legal atau rule of reason, di mana pendekatan ini melihat apakah kegiatan tersebut dapat merugikan persaingan usaha atau tidak. Misalnya monopsoni, di mana hanya ada satu pembeli dalam pasar dan perusahaan tersebut memiliki kekuatan untuk menentukan harga pasar, pembelian barang dan atau jasa. Pendekatan yang digunakan dalam mengidentifikasi monopsoni juga menggunakan prinsip legal atau rule of reason. Alasan dilarangnya monopsoni adalah karena dapat mengakibatkan produsen menjadi tidak mampu bersaing dan berdampak pada inovasi dan kualitas produk itu sendiri. Selanjutnya, penguasaan pasar adalah keadaan ketika satu atau beberapa perusahaan memiliki kekuatan yang besar sehingga dapat mempengaruhi harga dan kualitas produk itu sendiri. Dan pendekatan yang digunakan dalam mengidentifikasi penguasaan pasar ini juga menggunakan prinsip legal atau rule of reason. Alasan dilarangnya penguasaan pasar adalah karena dapat merugikan konsumen dengan menghasilkan harga yang tidak wajar dan kualitas produk yang buruk. Selanjutnya, diskriminasi harga adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam memberikan harga yang berbeda untuk pembeli yang sama dengan alasan yang tidak jelas dan adil. Pendekatan yang digunakan dalam mengidentifikasi diskriminasi harga adalah rule of reason. Alasan dilarangnya diskriminasi harga adalah karena dapat merugikan pesaing dan konsumen serta menghambat persaingan usaha yang sehat dan adil. Selanjutnya, dumping adalah kegiatan perusahaan dalam memasuk barang atau jasa ke dalam jumlah yang sangat besar di pasar dengan harga yang sangat rendah dibandingkan dengan negara asalnya. Pendekatan yang digunakan dalam mengidentifikasi dumping adalah prinsip legal. Alasan dilarangnya dumping adalah karena dapat merugikan produsen lokal dan menghambat persaingan usaha yang sehat dan adil. Selanjutnya, persekongkolan adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan untuk melakukan tindakan yang merugikan suatu usaha.
seperti menetapkan harga yang sama atau membagi wilayah atau membagi pasar. Pendekatan yang digunakan dalam mengidentifikasi persekongkolan adalah pers legal. Alasan dilarangnya persekongkolan adalah karena dapat merugikan konsumen dan menghambat persaingan usaha yang sehat dan adil. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, contoh-contoh kasus dari perjanjian-perjanjian yang dilarang. Yang pertama, oligopoli, di mana contohnya ada industri smartphone yang dikuasai oleh beberapa merek, contohnya seperti Apple, Samsung, dan Huawei. Ketiga perusahaan ini memiliki kontrol yang signifikan di dalam pasar smartphone global dan beroperasi dalam kondisi oligopoli. Hal ini terlihat dari persaingan ketat antara ketiganya, di mana setiap perusahaan mencoba untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar dan meluncurkan produk-produk yang inovatif dan menarik. Namun karena jumlah perusahaan yang terlibat dalam industri ini terbatas, mereka dapat bekerja sama dengan menetapkan harga yang tinggi atau mengatur persaingan yang tidak adil di pasar. Selain itu, mereka dapat membagi pengetahuan dan teknologi untuk membentuk kartel atau perjanjian lain untuk membatasi persaingan potensial atau masuknya produk-produk baru ke pasar. Selanjutnya contoh kasus oligopsoni, di mana dalam kasus oligopsoni sendiri ini adalah industri pengolahan kopi. Beberapa perusahaan besar seperti Nestle, Mayora, dan Kapal Api memiliki kontrol yang signifikan atas pasar kopi di Indonesia. Merupakan pembeli utama biji kopi di petani lokal karena jumlah perusahaan yang membeli biji kopi terbatas. Mereka memiliki kekuatan tawar yang besar terhadap petani dan dapat menetapkan harga yang rendah. Selain itu, para petani tidak memiliki banyak pilihan selain menjual kopi ke perusahaan ini, sehingga mereka rentan terhadap praktek oligopsoni. Praktek ini dapat merugikan petani dan menghambat pertumbuhan industri di kopi Indonesia. Selanjutnya, salah satu contoh penetapan harga di Indonesia adalah penetapan harga BBM oleh pemerintah melalui kebijakan subsidi BBM. Pemerintah menetapkan harga jual BBM yang lebih rendah daripada harga pasar yang sebenarnya, sehingga konsumen dapat membeli BBM dengan harga yang lebih terjangkau. Namun, kebijakan subsidi BBM ini juga memiliki dampak negatif seperti menguras anggaran negara dan tidak relatif dan tidak efektif dalam menjangkau masyarakat miskin, hingga banyaknya penyalahgunaan subsidi oleh masyarakat yang lebih mampu. Salah satu contoh kasus pembagian wilayah dalam persaingan usaha di Indonesia adalah kasus kartel atau pengaturan harga oleh sejumlah distributor di industri bahan bakar minyak. Dalam kasus ini, sejumlah distributor BBM di Indonesia sepakat untuk membagi wilayah pemasaran masing-masing, sehingga masing-masing distributor memiliki wilayah yang terpisah-pisah dan tidak saling tumpang tindih. Selanjutnya, contoh kasus trust dalam persaingan usaha di Indonesia adalah kasus kartel gula pada tahun 2018. Dalam kasus ini, beberapa produsen gula besar di Indonesia sepakat membatasi produksi distribusi gula sehingga harga gula di pasar tetap stabil dan tidak bersaing satu sama lain. Selanjutnya, contoh kasus integrasi vertikal dalam persaingan usaha adalah PT Unilever Indonesia, di mana PT Unilever Indonesia adalah yang menghasilkan berbagai macam produk konsumen seperti sabun mandi, pasta gigi, minuman, teh, susu, dan makanan ringan, dengan memproduksi sebagian besar bahan baku yang digunakan untuk produk-produknya sendiri seperti minyak kelapa, sawit, dan minyak nabati lainnya. Selanjutnya yakni salah satu contoh kasus perjanjian tertutup dalam persaingan usaha, yakni yang kasus melibatkan PT Pertamagraha Nusantara PGN dan PT Sampurna Strategik pada tahun 2013. Sebuah perusahaan rokok membuat perjanjian eksekutif dengan PNG, sebuah perusahaan gas, untuk memasok gas semua pabrik rokok milik Sampurna Strategik. Perjanjian ini kemudian dianggap melanggar undang-undang persaingan usaha karena perjanjian tersebut membatasi pilihan pemasok gas untuk
untuk pabrik rokok milik Sampurna itu sendiri dan mencegah perusahaan gas lain untuk masuk ke pabrik-pabrik rokok tersebut. Selanjutnya, salah satu kasus perjanjian dengan pihak luar negeri dalam persaingan usaha di Indonesia adalah kasus antara PT Pertamina Persero dan Saudi Aramco. Pada tahun 2016, Pertamina dan Saudi Aramco menandatangani perjanjian kerja sama untuk membangun kilang minyak dan instansi pendukungnya di Indonesia. Perjanjian ini memungkinkan Saudi Aramco untuk memasuk minyak mentah ke kilang yang akan dibangun oleh Pertamina dan juga memungkinkan Pertamina untuk membeli produk-produk inflasi yang digunakan oleh Saudi Aramco. Dalam perjanjian ini, Saudi Aramco juga menyatakan kesediaannya untuk berinvestasi dalam kilang minyak tersebut. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh terkait contoh monopoli seperti yang ada di Indonesia, yakni PT KAI atau Kereta Api Indonesia sebagai badan usaha milik BUMN, di mana menjadi satu-satunya penyedia jasa transportasi kereta api di Indonesia. KAI monopoli pasar dan tidak memiliki pesaing yang sebanding dengan industri tersebut. Yang kita ketahui di Indonesia hanya ada kereta itu milik KAI. Selanjutnya, contoh kasus monopsoni dalam persaingan usaha di Indonesia adalah pengadaan beras oleh Bulog, adalah badan usaha milik negara yang memiliki monopsoni dalam pengadaan beras dari petani di Indonesia. Kondisi monopsoni Bulog dalam pengadaan beras ini memberikan kekuatan tawar yang sangat besar terhadap petani, di mana Bulog dapat menentukan harga beras yang akan dibeli dari petani. Selain itu, petani tidak memiliki alternatif lain selain menjual beras ke mereka kepada Bulog, sehingga mereka terkadang terpaksa menjual beras mereka dengan harga yang rendah. Selanjutnya, yakni contoh kasus penguasaan pasar dalam persaingan usaha di Indonesia, yakni PT Indofood Sukses Makmur yang mendominasi pasar mie instan di Indonesia. Yang kita ketahui di Indonesia sangatlah banyak produk-produk mie atau produk-produk Indofood, di mana kondisi pasar ini memberikan keuntungan kompetitif bagi Indofood. Mereka dapat menetapkan harga yang tinggi dan mengenai pasar untuk mengikuti harga yang mereka tetapkan. Hal ini juga dapat mengurangi daya saing perusahaan lain yang ingin memasuki pasar mie instan. Selanjutnya yakni diskriminasi harga, di mana adalah harga tiket pesawat oleh maskapai tertentu. Beberapa maskapai penerbangan dituduh memberikan harga tiket yang berbeda dengan untuk konsumen yang sama dengan alasan yang tidak jelas atau wajar, seperti lokasi pembelian, waktu pembelian, dan metode pembayaran. Selanjutnya yakni contoh kasus dumping. Salah satu contoh kasus dumping dalam persaingan usaha di Indonesia adalah kasus impor gula rafinasi yang dilakukan oleh Tiongkok pada tahun 2018. Tiongkok dituduh melakukan praktik dumping dengan menjual gula rafinasi di Indonesia dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar normal, yang berdampak pada kerugian bagi produsen gula di dalam negeri. Oke, yang terakhir yakni salah satu contoh kasus persekongkolan dalam persaingan usaha di Indonesia. Ada beberapa perusahaan asuransi jiwa pada tahun 2018. Beberapa perusahaan asuransi jiwa dituduh melakukan persekongkolan dalam penetapan premi asuransi jiwa, di mana mereka mengadakan pertemuan untuk membahas dan menetapkan tarif premi yang sama atau hampir sama, sehingga konsumen tidak memiliki pilihan yang lebih banyak dan harga premi yang lebih tinggi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 6, mengapa hukum persaingan usaha ini sangat penting untuk dipelajari. Karena dalam persaingan usaha ini memiliki peran penting dalam memastikan persaingan usaha yang sehat dan adil dalam pasar. Hukum persaingan usaha mengatur tindakan yang tidak diperbolehkan dan tidak yang diperbolehkan.
dalam persaingan usaha, serta melarang tindakan yang dapat merusak persaingan usaha yang sehat. Dalam memahami hukum persaingan usaha, pelaku usaha akan memahami batasan mana-mana saja yang harus diikuti dalam menjalankan bisnisnya. Kita sebagai produsen suatu saat nanti atau menjadi konsumen dapat mana nih yang baik dan mana yang buruk agar menjadi pasar yang adil dan sehat dan tidak dapat merugikan konsumen atau merugikan produsen atau merugikan pesaing kita. Jadi dalam hukum persaingan usaha sendiri ini sangat penting untuk kita pelajari sendiri, dan dasar-dasarnya sudah diatur dalam pasal 5 tahun 1909 yang dilarang yang mana, yang baik yang mana, agar menjadikan pasar itu yang adil dan sehat. Sekian jawaban-jawaban dari saya. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.